Masih ingat pemain ini? Ya, dia adalah Hidetoshi Nakata. Nakata waktu itu bermain di AS Roma yang sebelumnya di Perugia. Tahun 2021, Nakata ikut mengantarkan AS Roma meraih Scudetto. Setelah itu, Nakata mengantarkan Jepang ke Piala Dunia 1998, 2022, dan 2026. Hal ini menunjukkan bagaimana Jepang telah mengimpor pemain terbaiknya ke Eropa. Ngomongin sepak bola Jepang sudah tidak perlu diragukan lagi. Sumber daya pemain hingga manajemen pengelolaan kompetisi, Jepang masih salah satu yang terbaik di Asia. Menurut AFC Club Competition Ranking tahun 2022, Liga Jepang atau J-League menempati posisi 2 di Asia di bawah Arab Saudi. Karena pengelolaan liga yang hebat, timnas Jepang pun ikut memetik hasilnya. Per Oktober 2022, Jepang menempati posisi 24 peringkat FIFA dunia dan peringkat 1 di Asia. Jepang tidak pernah absen dalam 6 edisi Piala Dunia sejak tahun 1998. Piala Dunia tahun 1998 menjadi awal mula timnas Jepang memijakkan kakinya di kompetisi sepak bola terbesar di dunia itu. Sampai sekarang, timnas Jepang sudah sejajar dengan timnas elit dunia lainnya. Di kompetisi Piala Asia, Jepang menjadi negara tersukses dengan mengemas gelar juara terbanyak. Eksistensi Jepang di Piala Asia mulai dari tahun 1988 dan hanya puas di fase grup saja. 4 tahun berselang atau Piala Asia edisi selanjutnya di tahun 1992, Jepang langsung mengemas gelar juara Piala Asia pertamanya. Di edisi selanjutnya hingga terakhir di tahun 2019, Jepang minimal lolos dan berkompetisi di babak perempat final. Kesuksesan timnas Jepang di Asia tidak terlepas dari pengelolaan dan perencanaan map sepak bola yang terukur. Bila dilihat dari polanya, titik balik Jepang menjadi raksasa sepak bola Asia terjadi pada 1992. Di tahun-tahun sebelum itu, ada sebuah perencanaan formula rahasia yang menjadikan Jepang sebagai negara sepak bola tersukses di Asia. Formula itulah yang disebut sebagai visi 100 tahun sepak bola Jepang. Di balik visi 100 tahun sepak bola Jepang, ada sebuah pemicu bagaimana rencana itu tercetus hingga Jepang bisa menjadi negara raksasa sepak bola di Asia. Sebelum tahun 1990-an, sepak bola Jepang masih sulit dalam meraih prestasi. Jepang sebelum tahun 1990 tidak semenakutkan sekarang. Kompetisi liga mereka bernama Japan Soccer League atau JSL berjalan seperti biasa. Tidak ada sekat mana klub profesional, mana klub amatir. Kebanyakan klub bola dimiliki oleh sebuah perusahaan dan pemainnya adalah orang-orang atau pegawai yang ada di perusahaan tersebut. Jepang belajar ke berbagai negara untuk memperbaiki liganya, termasuk ke Liga Indonesia yang masih bernama Galatama. Namun sekarang Jepang melesat maju, meninggalkan gurunya. Indonesia salah satunya. Sementara Indonesia masih terseok-seok mencoba cara instan yang bernama naturalisasi, dan pemain keturunan Indonesia yang semakin gencar dicari akhir-akhir ini. Tahun 1993 adalah awal peradaban baru kompetisi sepak bola Jepang dimulai. Musim pertama J-League digelar dan dibuka pada tanggal 15 Mei 1993 oleh pertandingan perdana antara Kawasaki Verdy melawan Yokohama Marinos. Program unggulan pertama yang diumumkan oleh JFA PSSI-nya Jepang tentang visi 100 tahun adalah rencana Jepang ingin memiliki 100 klub profesional pada tahun 2092. Selain itu, Jepang menargetkan juara Piala Dunia tahun 2092. Visi 100 tahun Jepang juga menjabarkan
rencana untuk merekonstruksi piramida sepak bola dengan cara membuat 2 divisi kompetisi. Dari 2 divisi tersebut akan dipertemukan dalam satu kejuaraan berbeda. Visi 100 tahun tersebut hingga kini masih dikerjakan Jepang demi tujuannya di tahun 2092. Meski di Asia sudah menjadi yang terbaik, Jepang masih berambisi mengejar juara Piala Dunia hingga memiliki 100 klub profesional. Saking banyaknya klub yang ingin berkompetisi di J-League, kasta tertinggi Liga Jepang, JFA, PSSI-nya Jepang menerapkan kriteria khusus untuk klub yang ingin berkompetisi. Pasca J-League bergulir sejak 1993 hingga tahun 2013 sudah ada 36 klub yang baru berkompetisi di J-League. J-League sendiri ada 3 divisi, J-League 1, J-League 2, dan J-League 3. Untuk mencapai di J-League, klub harus bertarung di divisi 4 yang disebut JFL, Japan Football League. Dan jika dilihat dari pengelolaan piramida kompetisi dari awal pembentukannya J1, J2 hingga J3, JFA memperhatikan betul bagaimana saja penyesuaian kebutuhan dan ketersediaan slot di masing-masing level kompetisi. JFA pun memelihara setiap level liga agar tetap kompetitif dengan adanya promosi dan degradasi. Kemudian JFA juga memelihara fungsi dari JFL sebagai kepala dan wadah bagi akar rumput agar bisa membedakan mana kompetisi profesional dan mana amatir. Indikator dari sebuah sistem kompetisi di sebuah liga yang berkualitas bisa dilihat dari diminatinya para pemain di liga tersebut oleh klub-klub mahal dunia. Pemain Jepang adalah salah satu negara yang banyak mengimpor pemain berkualitas ke Eropa. Deretan nama-nama beken itu seperti Junichi Inamoto bermain di Arsenal, Fulham, West Bromwich Albion, Kazuki Toda di Tottenham Hotspur, Hidetoshi Nakata bermain di Serie A, lalu ke Bolton Wanderers, Ryo Maichi di Arsenal, Bolton Wanderers, Wigan Athletic, Shinji Kagawa di Manchester United, Maya Yoshida di Southampton, Shinji Okazaki di Leicester City, Takumi Minamino di Liverpool, Southampton, Takehiro Tomiyasu di Arsenal, dan masih banyak lagi. Selain itu, J-League juga menarik perhatian puluhan pemain hebat dunia bermain di sana. Lantas bisakah Indonesia menyamai capaian Jepang dalam membangun sepak bola? Maka jawabannya adalah pada organisasi PSSI sebagai pengelola sepak bola di Indonesia. Jika PSSI mau berbenah dengan menunjukkan semangat nasionalisme dan profesionalisme yang tinggi, mempunyai sistem manajemen pembangunan sepak bola yang baik, mulai dari perencanaan sampai pada pelaksanaan yang baik, jujur, penuh integritas, menjauhkan diri dari permasalahan politik mulai dari tingkat akar rumput sampai tingkat pusat, maka sangat mungkin Indonesia bisa mengejar capaian Jepang. Yang berat adalah SDM di PSSI terus-menerus melakukan hal-hal yang kontraproduktif. Seperti periode 2015-2019, pengelola PSSI malah bertengkar sendiri, terpecah belah menjadi 2 kubu, harus dibekukan oleh FIFA, sehingga kompetisi berhenti. Selama PSSI masih bermental kekanak-kanakan seperti itu, mustahil sepak bola Indonesia terbangun dengan baik. Semoga PSSI semakin bermartabat sehingga sepak bola Indonesia semakin membawa berkah.